Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Salah satu bentuk keberkahan itu adalah kita bisa bangun di waktu sahur untuk makan sahur, juga untuk mengambil keutamaan di waktu sahur. Di antaranya orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di waktu sahur kita tidak hanya makan sahur, tapi di situ banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Kemudian juga kita bisa menghidupkan majelis ilmu yang merupakan majelis malaikah. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan kajian tadi malam, bagaimana seorang Annemarie Schimmel yang merupakan orang berkewarganegaraan Jerman, di mana beliau hafal Al-Quran 30 juz, hafal kitab hadis Bulughul Maram, hafal tafsir Jalalain, hafal Riyadhus Shalihin juga, dan juga mengkaji Ihya Ulumuddin. Selama puluhan tahun beliau mengkaji literatur Islam dan memperkenalkan bagaimana Islam itu adalah agama yang damai di Eropa. Bahkan salah seorang petinggi Jerman mengatakan kalau tidak karena Annemarie Schimmel, maka orang Jerman tidak akan pernah mengenal Islam yang sebenarnya. Bahkan di rumahnya itu nuansa Timur Tengah. Ketika ada tamu disuguhi kurma juga di rumahnya. Luar biasa. Bahkan di kuburannya, jadi beliau itu ketika meninggal minta dibacakan surah Al-Fatihah. Bahkan di kuburannya tertulis sebuah kalimat yang sangat indah dari ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu dalam bahasa Arab, An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Ini tulisan di kuburannya. Artinya bahwa manusia itu dalam kondisi tidur. Ketika mati, baru dia tersadar dari tidurnya. Ketika mati, baru terbangun dari tidurnya. Baru sadar bahwa ternyata telah banyak melakukan kelalaian dalam kehidupan dunia. Maka sebenarnya kehidupan materi dunia ini betul-betul sangat melalaikan. Dan manusia rata-rata sebagian besar itu berpaham materialisme. Kalau kita perhatikan sejumlah manusia yang hidup saat ini mayoritas orang kafir. Mayoritas. Islam itu hanya 1, berapa miliar yang hidup. Sementara 5, itu adalah orang kafir. Dan jelas orang kafir itu adalah orang-orang materi. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan materi. Maka kehidupan materi inilah yang kemudian bisa menutupi hati kita dari kehidupan spiritual. Makanya kemudian secara umum dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa an-nasu niyam, manusia itu hakikatnya adalah mati. Fa idza matu intabahu. Ketika dia mati, baru dia sadar bahwa ternyata banyak kelalaian-kelalaian yang telah dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ketika pagi-pagi di bulan Ramadan, itu banyak sekali kaum muslimin yang tidur setelah sholat subuh. Banyak sekali. Nah, orang yang biasanya tidur di waktu pagi karena berpuasa,
itu hampir bisa disimpulkan orang tersebut sulit untuk melakukan puasa sunnah. Kenapa? Puasa sunnah itu dilakukan pada hari-hari kerja. Sementara hari-hari kerja itu adalah ketika pagi tidak tidur. Maka ketika dia tidur menganggap puasa itu adalah hari libur, sehingga dia tidur. Bahkan terutama generasi muda ini banyak sekali. Makanya saya sangat bersyukur ketika generasi muda menghidupkan majelis taklim di pagi hari. Sebab rata-rata itu tidur. Rata-rata tidur. Nah, tidurnya ini hakikatnya adalah sebuah kelalaian. Makanya kemudian Annemarie Schimmel itu menulis ini, ya, memintakan dituliskan di batu nisannya, di kuburnya, bahwa hakikatnya manusia adalah tidur dan ketika mati baru tersadar. Maka kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin bahwa kita ini adalah orang yang hidup hati kita. Artinya tidur di situ adalah tidur secara spiritual. Tidak merasakan kehidupan akhirat. Kehidupannya dibatasi oleh dinding-dinding dunia yang sempit. Padahal para sahabat Nabi itu dijelaskan bahwa mereka itu lebih kenal kepada rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Artinya bagaimana mereka itu membangun rumahnya di surga sejak dini, sejak sekarang, disiapkan. Ketika sudah pulang ke surga tidak bingung lagi mau kemana. Ini menandakan bahwa hidupnya spiritualitas itu. Maka kemudian Bapak Ginanjar Agustian itu mempopulerkan spiritual quiescent, kecerdasan spiritual. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada ayat yang merupakan 10 golongan yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala yang besar. Tadi malam kita sudah bahas innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, sebenarnya cukup dikatakan innal muslimina wal mu'minina, cukup. Dalam bahasa Arab itu ketika disebutkan innal muslimina itu sudah mencakup wal muslimat, mencakup perempuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa perempuan ini sangat dihargai. Dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah kebaikan itu setara antara laki-laki dan perempuan. Diberi kesempatan yang sama untuk menggapainya. Makanya disebutkan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Maka sebenarnya pintu utama dari amal-amal kita adalah Islam. Ini pintu utama. Jadi ada sebuah dialog antara Dr. Zakir Naik. Dia pernah diprotes oleh seorang mahasiswa. Katanya Tuhan tidak adil. Masa orang kafir itu sebaik apapun itu masuk neraka. Dan memang pernah ada orang bertanya kepada saya, murid-murid saya, kok sepertinya Tuhan tidak adil, berbuat baik, melakukan banyak kebaikan, tapi kok masuk neraka karena kekafirannya. Maka diumpamakan oleh Dr. Zakir Naik, ada seandainya seseorang itu dia masuk kampus di Harvard University yang sangat terkenal di Amerika, ikut kuliah, rajin sekali, ikut ulangan, nilainya sangat bagus, tapi dia tidak pernah mendaftar masuk ke kampus itu. Apakah dia dapat ijazah? Dia ikut kuliah, ikut pelajaran, ikut ulangan, tapi tidak pernah mendaftar. Apakah nanti dapat ijazah? Tidak. Sama dengan orang-orang kafir, sebanyak apapun amal-amalnya, tapi ketika tidak bersyahadat, tidak mendaftar, tidak login dalam istilah komputer, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pahala. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, amal orang kafir itu ibarat fata morgana. Sebanyak apapun amalnya, tapi semuanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu utama untuk mendapatkan pahala dan ampunan adalah innal muslimina wal muslimat. Nah, tetapi innal muslimina wal muslimat ini masih belum, harus wal mu'minina wal mu'minat. Harus didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sholat tapi tidak berpahala ketika tidak karena iman. Maka iman ini menjadi akar dari amal kita. Kalau Islam itu adalah amalnya, kalau iman itu adalah pondasinya, spiritnya. Bapak-bapak duduk di sini tidak dibayar dengan uang, tapi kenapa bisa duduk di sini? Karena iman.
berlapar-lapar siang hari padahal makanan sangat banyak, itu karena iman. Tidak ada orang yang melihat tapi tetap tidak makan karena iman. Maka iman inilah yang menjadi Islam, dan iman ini menjadi pintu utama. Kemudian selanjutnya wal qanitina wal qanitat, orang yang tekun, laki-laki dan perempuan. Tapi dasarnya tadi Islam dan iman. Maka ketekunannya seperti Anne Marie Schimmel, dia tekun. Bayangkan bisa hafal 30 juz. Bulughul Maram, Jalalain, Riyadhus Shalihin, hafal itu Pak. Bukan hanya paham, hafal kata per katanya. Orang Jerman lagi, ketika ditanya pada tahun 1996, saya tidak beragama. Tidak beragama katanya. Tetapi di akhirnya mudah-mudahan melihat dari kisahnya, mudah-mudahan beliau sudah menjadi mu'alaf pada akhirnya. Di antaranya beliau mengatakan dimintakan dibacaan Al-Fatihah ketika meninggalnya dan semacamnya. Tapi intinya bahwa ketekunan itu memang harus karena iman dan Islam. Maka oleh karena itu kita harus mendata sekarang. Ketekunan apa yang harus kita lakukan? Ada amal namanya amal yaumiyah, ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal bulanan, ada amal tahunan, ada amal seumur hidup. Ini harus kita data dulu. Makanya kemudian kita ini harus berilmu. Ada banyak orang punya semangat tapi tidak berilmu sehingga tidak melakukan. Walaupun punya semangat tanpa ilmu. Ada orang punya ilmu tak punya semangat. Hanya yang ada adalah teori-teori saja, tapi dia tidak ada semangat untuk melakukan amal itu. Makanya kita ini harus berilmu dan kemudian beramal, setelah itu tekun. Tekun ini menjaga kontinuitas amal. Salah satu benarnya amal seseorang adalah istimroriyah atau dawamiyah, yaitu berkelanjutan, terus menerus amalnya. Bukan hanya di bulan Ramadan. Makanya kemudian Rasulullah itu melarang kita itu menjadi Ramadhaniyun. Istilahnya orang yang mengenal Allah hanya bulan Ramadan. Orang yang pergi sholat berjamaah hanya bulan Ramadan. Tapi harus menjadi Rabbaniyun, orang yang mengenal Allah di setiap saat. Pergi ke masjid itu bukan karena bulan Ramadan saja. Ramadan diintensifkan lebih banyak karena termasuk bulan penggemblengan. Ada istilah 30 hari itu. 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk menggembleng kita. Kalau kita istiqomah 30 hari karena Allah, maka insya Allah lebih mudah untuk menjaganya pada bulan-bulan selanjutnya. Nah ini, jadi pembelajarannya dalam cerita pewayangan itu Ramadan disebut kawah candra di muko, penggemblengan, ya, sehingga bisa menjadi spirit kita untuk bisa beramal setelah bulan Ramadan. Maka kita data amal yaumiyahnya. Apa saja mulai bangun tidur yang bisa kita tekuni. Walaupun kecil tapi kita tekuni, itu bisa menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hadis-hadis menjelaskan ada orang yang istiqomah dalam amal-amal kecil tapi menjadi pintu bagi dia untuk masuk surga. Sebagaimana kita baca Al-Qur'an. Ada orang baca Al-Qur'an 1 hari hatam misalnya. Tapi hari berikutnya nunggu tahun depan untuk bisa hatam lagi. Maka ini tidak istiqomah. Lebih baik 1 lembar 1 hari tapi terus begitu. Karena ketika seseorang baca Al-Quran hari ini hatam, kemudian dia hatam lagi tahun depan 1 hari lagi, maka hari-hari berikutnya ini kosong. Kosongnya ini bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kosongnya ini. Walaupun akhir tahun sama-sama satu kali hatam misalnya, tapi dia ambil 1 hari untuk hatam, yang lain 1 lembar sampai setahun misalnya. Maka yang 1 lembar ini lebih baik karena hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran. Tidak vakum. Ketika seseorang vakum dari Al-Quran, vakum dari zikrullah, maka yang berkuasa adalah setan. Nah, kosongnya ini yang kita tidak harapkan. Makanya Allah memberikan kepada kita ada amal yaumiyah, ada amal usbu'iyah, ada amal harian, ada amal pekanan, ada amal bulanan. Yang harian, mulai bangun tidur. Bagaimana sunnah bangun tidur? Apakah sudah dilakukan? Sebagaimana dijelaskan, ketika bangun tidur jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu di pinggir tempat tidur, diusap wajah kita. Ini sunnah Nabi. Amalannya ringan, tapi banyak lupa. Diusap wajahnya. Setelah itu membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu mendenguskan hidung
kanan 3 kali, kiri 3 kali. Karena kata Rasulullah, setan itu tidur di pangkal hidung kita, buat dia terkejut, buat dia marah. Jadi itu sunnah Nabi. Setelah itu baru kita bersuci dengan memakai siwak, jangan lupa. Ini amalan harian. Termasuk juga setelah itu bangun tidur, kita berwudu. Ini dijaga terus amal harian. Kalau tengah malam kita bangun waktu sahur, silakan sholat tahajud, baca Al-Quran kalau ada waktu. Kemudian sahur itu di akhirnya, karena keutamaan sahur itu adalah kita bersahur pada akhir waktu, bukan pukul 2 tengah malam, bukan, tapi akhir waktunya, sebagaimana sunnah dari Rasulullah. Ini amal harian. Setelah itu di waktu sahur membaca doa lagi, yang mungkin pernah saya sampaikan dalam surat Al-Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini doa ketika sahur, diajarkan oleh Allah langsung dari Al-Quran. Setelah subuh doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Ini doa pagi setelah sholat subuh. Ini amalan ringan. Tapi kalau kita istiqomah, siapa tahu ini menjadi pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi hari kalau ada waktu setelah subuh, silakan duduk di masjid, ada waktu baca Al-Quran. Mungkin seperti ini mendengarkan pengajian sampai masuk waktu isyraq, waktu terbit matahari. Kemudian ditambah sekitar 15 atau 20 menit. Kemudian kita lakukan sholat duha di awal waktu. Sebagian ulama menyebut sholat isyraq. Ada yang mengatakan dalil sholat isyraq itu lemah. Tetapi Imam An-Nawawi dan semacamnya itu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain, menguatkan sehingga hadisnya menjadi hadis hasan. Itu sampai ke waktu terbit matahari. Jangan sampai ketika terbit kita sholat. Jadi kalau di Masjid Darussalam itu ada tulisan tulu. Tulu itu ada tandanya bunyi, tit tit, itu tidak boleh sholat. Itu waktu terbit matahari, haram hukumnya sholat waktu itu. Kenapa? Waktu isyraq itu adalah waktu matahari sepenggalahan, setinggi tombak. Dan sholat isyraq itu adalah sholat di awal duha. Sholat di awal, berarti kalau sholat isyraq itu harus masuk waktu duha. Masuk waktu duha tandanya adalah matahari setinggi tombak. Diperkirakan oleh para ulama, diantaranya Imam Nasiruddin Al-Albani mengatakan itu sekitar 20 menit. Makanya di masjid Mujahid ini sebaiknya orang sholat isyraq itu adalah ketika ada tulisan masuk waktu duha. Karena isyraq itu adalah sholat awal duha. Kalau di sini tertulis insya Allah 6.45 atau 6.46. Ada waktu kira-kira 20 menit atau 21 menit. Tetapi sebagian ulama mengatakan 15 menit sudah masuk. Berarti kalau di sini tertulis 25 misalnya, maka nanti jam 5.40 sudah bisa sholat isyraq. Kalau ada waktu lagi silakan lanjutkan dengan sholat duha, karena sudah masuk waktu duha. Dan memang sholat duha diantaranya itu ketika unta sudah kepanasan, itu utama. Jadi ketika sekitar mungkin kalau sekarang itu jam-jam setengah 9, jam 9 itu sudah unta kepanasan, itu juga utama. Dan juga ada yang mengatakan seutamanya sholat duha adalah sebelum duhur. Mungkin kira-kira 15 menit sebelum duhur itu juga masih masuk waktu duha. Jadi agak panjang waktunya, bisa dicicil. Rasulullah SAW itu biasa melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Kalau pagi-pagi kita sholat 4 rakaat, mungkin sebelum duhur jam-jam 11 mungkin kita sholat lagi 4 rakaat. Dalam hadis dijelaskan ada 12 rakaat sholat duha. Tetapi Rasulullah sering melakukan yang 8 rakaat. Ini amalan harian. Mungkin kita bisa jaga minimal 2. Sebagaimana nasihat Rasulullah kepada kepada Abu Hurairah, ada 3 amalan yang jangan kamu tinggalkan sampai kamu mati. Di antaranya sholat duha 2 rakaat. Kemudian berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian sholat witir sebelum tidur. Maka Abu Hurairah ketika mendapat nasihat ini, beliau menjaganya sampai akhir hayatnya. Inilah kesungguhan para sahabat Nabi. Termasuk Ummu Habibah, ketika beliau mendapatkan hadis bagaimana keutamaan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat, beliau menjaga terus sampai akhir hayatnya. Ketika sahabat mendengar dari beliau, dijaga. Terus begitu. Artinya ilmu itu betul-betul diamalkan.
Tidak hanya sekedar pengetahuan. Maka menjaga amal harian ini penting. Termasuk ketika pagi setelah subuh, kita ini usahakan zikir pagi. Zikir pagi. Kemudian waktu sore setelah asar, zikir sore. Ini amalan-amalan penjaga kita. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah memudahkan kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan harian. Jadi sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini kita jaga. Kemudian tilawah setiap hari kita jaga. Kalau memang belum mampu banyak sedikit, kita tuh istiqomah terus bertambah sampai kita ini betul-betul sudah bisa menikmati amalan-amalan itu. Kemudian ada amalan pekanan. Amalan pekanan ini setiap pekan, setiap minggu. Itu diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, ini juga kita jaga. Jadi kita jaga betul membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Fadilahnya sangat banyak. Hadisnya banyak yang menjelaskan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Termasuk juga amalan harian, jangan lupa, yaitu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jadi ketika setelah Isya kita santai baca surat Al-Mulk. Itu juga termasuk amalan harian. Yang pekanan tadi termasuk puasa Senin Kemis untuk di luar Ramadan dijaga. Itu pekanan. Yang bulanan kita misalnya puasa 3 hari dalam sebulan, itu bulanan. Puasa 3 hari dalam sebulan. Itu dilatih terus, dilatih. Yang paling mudah mengerjakan adalah ketika amalan ini kita budayakan dalam keluarga. Jadi ada saling penguatan antara suami dan istri. Nanti di situ terjadi pembelajaran kepada anak. Anak melihat ternyata bapak ibu saya puasa Senin Kemis. Lama-lama anak itu akan belajar juga mengikuti. Termasuk sholat berjamaah. Ini kan pembelajaran dari orang tua. Pembelajaran dari orang tua bagaimana dicontoh oleh putra-putranya. Itu amalan yang bulanan. Ada amalan tahunan, yaitu bulan Ramadan ini setiap tahun. Ada amalan seumur hidup, itu ibadah haji. Minimal 1 kali seumur hidup. Itulah cara-cara penjagaan Allah agar kita menjadi hamba yang qanit. Wal qanitina wal qanitat, yaitu hamba yang tekun dalam beribadah. Dasarnya adalah Islam dan iman. Maka ketika Islam dan iman ini menjadi dasar, maka ketekunan kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Satu materi yaitu al-qanitina wal qanitat, yaitu orang yang tekun dalam beramal soleh, baik itu amalan-amalan ibadah mahdhah maupun amalan ibadah ghairu mahdhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menancapkan iman dan Islam dalam hati kita sehingga seluruh amal-amal kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.